Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Fa ya hayyuhal hadirun rahimakumullah. Terlebih dahulu khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri khususnya dan umumnya kepada jamaah semuanya. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memupuknya keimanan yang kuat. Insya Allah dengan kekuatan iman dan takwa yang senantiasa kita lakukan setiap hari, maka akan menjadikan suatu tambahan keberkahan kehidupan kita di dunia wal dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sedang hidup pada masa yang penuh dengan perubahan yang sangat cepat. Perkembangan teknologi yang cepat, kemudian digitalisasi yang begitu semakin merambat, dan kecerdasan buatan telah mengubah cara manusia untuk bekerja, belajar, dan berinteraksi tentu. Di berbagai belahan dunia terjadi dinamika ekonomi, perubahan rantai pasok, persaingan perdagangan, konflik kemanusiaan, hingga gejolak harga berbagai kebutuhan. Dampaknya tentu dirasakan oleh hampir semua lapisan masyarakat, termasuk kita di Indonesia. Banyak keluarga harus mengatur kembali pengeluaran, kemudian pelaku usaha menghadapi tantangan yang semakin besar tentunya, dan para pencari kerja dituntut memiliki kemampuan yang terus berkembang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk begitu saja menghadapi keadaan tersebut. Sebaliknya, Islam membimbing umat akan menghadapi setiap perubahan dengan iman, dengan ilmu, dengan ikhtiar, dengan kesabaran, dan tentu dengan tawakal. Seorang mukmin itu tidak boleh kemudian menyerah oleh keadaan begitu saja, tetapi juga tidak boleh lalai sehingga menganggap semua akan berjalan tanpa usaha. Kehidupan dunia memang penuh dengan duri, penuh dengan ujian, agar terlihat siapa yang paling baik amalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu,
Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita perhatikan, Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak hartanya atau siapa yang paling tinggi jabatannya, tetapi di situ Allah menyebutkan siapa yang paling baik amalnya. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan menurut kaidah Islam, teologis Islam, bukan semata-mata diukur dengan kekayaan, melainkan dengan kualitas ketakwaan yang pertama. Yang kedua dengan kejujuran. Yang ketiga dengan amanah dan manfaat yang diberikan kepada sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam situasi ekonomi saat ini yang tidak selalu mudah, jangan sampai kesulitan hidup itu mendorong kita mencari sesuap rezeki dengan cara yang diharamkan. Jangan karena ingin cepat memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, kemudian bisa jadi melakukan segala hal cara yang tentu akan merusak ekosistemnya, merusak segalanya, sehingga jalan apapun ditempuh melalui korupsi, riba, penipuan, manipulasi, atau mungkin mengurangi sesuatu hal yang di situ memang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh demikian, di tengah perubahan zaman yang semakin begitu cepat, ada satu hal yang tidak boleh berubah, yaitu akhlak seorang mukmin sejati. Kita tunjukkan sebagai seorang mukmin yang mampu dan memiliki kekuatan yang sejati. Ketika di mana ekonomi sedang berkembang, kemudian kita diperintahkan untuk selalu senantiasa bersyukur dan tidak sombong. Ketika ekonomi sedang sulit, kita diperintahkan untuk bersabar dan tetap menjaga integritasnya. Islam tentu mengajarkan bahwa keadaan ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan satu kejujuran. Tidak boleh kemudian mengabaikan sebuah amanah tanggung jawab yang besar sebagai seorang mukmin sejati, pemangku jabatan ataupun yang lain, atau menghalalkan segala cara demi memperoleh keuntungan secara pribadi maupun golongan ataupun kelompok. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna biharatan antaradi. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang mungkin batil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Maka di situ ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa antakuna tijaratan antaradian minkum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, kita usahakan semaksimal mungkin menjaga kualitas keimanan kita,
menjaga standarisasi keimanan kita sebagai seorang muslim yang sejati. Jangan sampai kemudian diri kita melakukan hal-hal yang mungkin merusak apa yang menjadi kehormatan kita. Karena ayat ini menjadikan fondasi begitu hebatnya etika ekonomi di dalam Islam. Pandangan, pekerjaan, investasi, dan lain sebagainya di seluruh aktivitas ekonomi harus dibangun di atas satu kejujuran, dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir, kita tinggal di Indonesia. Kita juga menyaksikan bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada petani yang menghadapi ketidakpastian hasil dari panen-panennya. Ada seorang penggerak perdagangan pun juga begitu. Ada juga yang menjadi nelayan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Islam telah memberikan solusi melalui kita berusaha, selalu mengusahakan diri kita, pandai-pandailah untuk berzakat. Walaupun zakat itu masih belum begitu besar nilainya menurut kita, takaran kita masing-masing. Kemudian diajak untuk berinfak, diajak untuk bersedekah, kemudian diajak untuk berwakaf, kemudian berbagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan yang lainnya. Ketika orang diberi kelapangan, maka membantu yang sedang mengalami kesulitan itu adalah lebih baik. Tentu ada keberkahan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang bisa kita sampaikan. Harapannya adalah mudah-mudahan mengajarkan sebuah kekuatan umat bukan hanya terletak pada kemampuan individu, tetapi juga perlu semangat saling membantu satu sama yang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Wal innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi ghafir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita pulang dari masjid ini dengan membawa tekad baru. Jadikan setiap hari lebih baik daripada hari-hari kemarin. Jangan menunda taubat, jangan menunda istighfar, jangan menunda tidak mau menambah rasa keimanan dan ketakwaan. Jangan menunda sholat tepat waktu. Jangan menunda membaca Al-Quran, kemudian malas untuk membacanya besok dan besok. Jangan menunda meminta maaf kepada sesama kalau kita memiliki kesalahan dan kekurangan di antara kita. Jangan menunda bersedekah, berinfak, berzakat, sebab itu semuanya adalah kebaikan. Kita tidak mengetahui apakah kita masih akan bertemu dengan Jumat berikutnya. Maka kita usahakan semaksimal mungkin untuk yang lebih baik dan berusaha. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ar-raufur rahim. Allahumma alhimnal adla fi qawli wa amali
wa ba'id anna zulma wal fasad wa ja'alna min ibadika alladhi yakumuna bil qisti wa yansurunal haqqa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala akbar summa aqimus shalah.